Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back with me, Nugraha, masih di course Data Science untuk non-programmer. Ketemu lagi dengan saya di materi Statistika Inferensi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika inferensi atau inference statistik. Ya. Baik, langsung saja kita mulai di materi kali ini. Yang pertama ada mengenai dasar-dasar inferensi statistik atau statistika inferensi. Ya, pelajaran kali ini kami akan memperkenalkan statistika inferensi dan perkiraan titik bersama dengan teorema limit pusat. Pada bab sebelumnya, kita mempelajari cara menjelajahi data atau explore data menggunakan grafik yang berbeda dengan mengekstrak informasi dari data. Kita menemukan hubungan antara variabel yang berbeda dalam kumpulan data. Akan tetapi, bagaimana kita memutuskan apakah hubungan ini nyata atau hanya secara kebetulan? Maka dari itu, bagaimana kita memutuskan apakah kita bisa membuat generalisasi tentang dataset atau tidak? Disinilah statistik inferensial memiliki peran. Ya, sebelumnya kita melihat apa itu statistika inferensi, kita perlu memahami konsep populasi dan sampel. Untuk populasi adalah mencakup semua elemen dari kumpulan data yang akan kita pelajari. Sedangkan untuk sampel adalah bagian dari populasi. Ya, secara mudahnya seperti itu. Populasi itu mencakup semua elemen, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi. Statistika inferensial adalah cabang statistik yang membantu kita membuat kesimpulan tentang populasi umum dari sebuah sampel. Ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan tentang populasi dari mana data dikumpulkan berdasarkan sampel yang dikumpulkan. Ya, selanjutnya ada dua bidang utama dalam statistika inferensi. Yang pertama ada estimasi atau perkiraan, yang kedua ada pengujian hipotesis. Estimasi ini melibatkan pengambilan statistik sampel dan menggunakannya untuk mengatakan sesuatu tentang parameter populasi. Sedangkan pengujian hipotesis yakni melibatkan menjawab beberapa pertanyaan penelitian tentang suatu populasi menggunakan sampel dari populasi tersebut. Yang pertama ada perkiraan atau estimasi ya. Estimasi titik adalah estimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Misalkan, kita ingin mengukur gaji rata-rata semua data saintis di Amerika Serikat. Tetapi mengambil data dari semua data saintis akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, yang kami lakukan adalah dengan cara mengambil data gaji dari 100 ilmuwan, datanya acak ya, pemilihan sampelnya random, dan mengambil rata-rata sampel ini. Rata-rata sampel ini dikenal sebagai mean sample atau rata-rata sampel. Rata-rata sampel biasanya tidak sama dengan rata-rata populasi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kerandoman atau keacakan dalam pemilihan sampel atau pengambilan sampel yang bias. Ya, kita lihat di sini ada contoh dalam bahasa pemrograman Python. Mari kita selidiki hal ini lebih lanjut menggunakan dataset. Ya, datasetnya ini mengenai klien kartu kredit. Kita akan menyelidiki kolom age ya. Kita lihat import pandas SPD, kita menggunakan library pandas. Ya. Kita import datasetnya yaitu credit card client CSV ya. Kita mencari population mean dengan cara df age.mean. Ya, itu membuat fungsi ya df. Ya, di situ kita lihat population mean-nya 35,48 sedangkan sample mean 34,89. Dan cara mendapatkan difference atau perbedaannya population mean dikurangi sample mean menghasilkan 0,59 sekian. Jadi selisih antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi selisih 0,59 sekian. Ya. Ya, ini tadi ya. Kita mempertimbangkan seluruh kumpulan data sebagai populasi dalam contoh ini karena kita hanya mementingkan pelanggan kartu kredit. Di baris 5 kita menghitung mean populasi menggunakan fungsi mean dan menyimpannya di popmean ya, ini ya. Contohnya. Kemudian di baris 8 kami mengambil sampel dari kolom age. Kami menggunakan sampel fungsi dan memberikan n sama dengan 200 ya. Sampelnya diambil 200.
memberinya random state, sedangkan random state itu bisa berapapun angkanya, hanya digunakan untuk memastikan bahwa pengacakan sampelnya sama. Di baris berikutnya kita menghitung min sampel dengan menggunakan fungsi min. Di baris 11 kita hanya menghitung selisih antara dua sarana dengan pengurangan. Kemudian kita mencetak 3 kuantitas di baris 13 sampai 15. Ya, yang selanjutnya ada distribusi sampel. Distribusi sampel ini mungkin Anda pernah mendengar atau membaca tentang distribusi normal ya. Distribusi normal, data terdistribusi secara simetris jadi dikumpulkan dalam beberapa deviasi standar atau standar deviasi di sekitar min, di sekitar rentang min. Namun data dunia nyata atau data real yang kami kumpulkan tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, ketika kita mengambil sampel dari data tersebut, sampel tersebut cenderung mengikuti sebaran populasinya. Mari kita lihat apakah ini benar menggunakan contoh di atas yang kami ambil dari kolom H. Kami akan menggambarkan dua plot kepadatan, satu populasi dan satu sampel pada gambar yang sama untuk membandingkannya. Kita lihat. Ini untuk pemrogramannya. Ya. Karena kami ingin menggambar dua plot kepadatan pada gambar yang sama, kami menginisialisasi subplot kami di baris 5 dengan menggunakan PLT subplots. Ya, ini baris 5, fix subplot, PLT subplot 2,1, fix size 12,12. Sehingga ada satu kolom dan dua baris. Kami mengambil sumbu subplot di subplot. Ya. Di baris 8, kami memplot plot kepadatan H. Kita melewatkan AX sama dengan subplot 0 untuk menunjukkan bahwa plot teratas pada gambar haruslah yang ini. Di bawah di baris berikutnya kami menghitung kemiringan kolom H. Di baris 12 kami mengambil sampel dari kolom H. Kami kemudian memplotnya di baris berikutnya dan dengan meneruskan AX sama dengan subplot 1 untuk menunjukkan bahwa plot kedua pada gambar haruslah yang ini. Kemudian kami menghitung kemiringan di baris berikutnya, kami mencetak kemiringan populasi dan sampel di baris 17 dan 18. Seperti inilah hasilnya distribusi sampel. Dari plot terlihat bahwa sebaran sampel dan populasinya hampir identik ya. Sampel dan populasi hampir identik bentuk grafiknya ini. Keduanya miring ke kanan. Kami juga dapat memverifikasi ini dengan melihat koefisien kemiringan sampel dan populasi. Yang selanjutnya ada teorema batas pusat. Ya. Teorema batas pusat. Plot di atas tadi, gambar yang tadi sebelumnya menyiratkan bahwa kami tidak dapat menerapkan teknik yang diterapkan pada distribusi normal ke sampel yang diambil dari suatu populasi. Disinilah teorema limit pusat bekerja. Teorema limit pusat adalah teorema yang sangat penting dalam teori dan statistik probabilitas. Ini menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel yang dikenal sebagai distribusi sampling akan berdistribusi normal. Ini berarti teknik yang kami gunakan pada distribusi normal juga dapat digunakan pada distribusi sampling. Kita dapat memperlakukan rata-rata sampel seolah-olah diambil dari distribusi normal. Mari kita lihat contoh dari teorema. Nah, kita lihat seperti ini, ya, dapat dilihat untuk pemrogramannya. Akan terlalu lama jika saya jelaskan satu-satu. Hasilnya seperti ini grafiknya. Pada baris 6 sampai 10 tujuan kita adalah untuk mengambil sampel kolom H 500 kali ya, 6 sampai 10. Nah, di sini for i dilakukan perulangan in range 500 ya. 500 kali perulangan, dan kemudian menyimpan rata-rata dari setiap sampel dalam sebuah list atau daftar. Untuk mencapai ini, pertama-tama kita harus ya, mohon maaf tadi terputus. Saya share screen ulang. Ya, tadi sampai kita menginisialisasi daftar kosong di baris 6 ya. Kita menggunakan for untuk perulangan. Putaran for akan berjalan 500 kali di loop for. Kami pertama-tama mengambil sampel 200 item dari kolom H. Kami memerlukannya di baris 8. Kemudian kita ambil min sampel menggunakan fungsi min di baris 9 dan menyebutnya s_min. Sekarang kita menyimpan s_min ini dalam daftar sampel min kita dengan menggunakan metode append dari daftar di baris 10. Karena perulangan, karena perulangan dari 8 sampai 10 akan berjalan 500 kali dan kita akan mendapatkan min sampel 500 dalam daftar sampel min.
Sekarang kami ingin memplot distribusi sampel, berarti yang telah kami kumpulkan di sampel underscore means. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita harus mengubah daftar menjadi seri pandas di listnya menjadi seri pandas di baris 13 dengan menggunakan fungsi pd.series. Kami memberikannya daftar kami dan mengembalikannya seri. Kami menyebutnya sampel min series, kemudian kami memplotnya di baris berikutnya. Dengan melihat plotnya, kita dapat melihat bahwa plot tersebut secara kasar mengikuti distribusi normal seperti yang diinformasikan oleh teorema limit pusat. Hal menarik lainnya yang diimplikasikan oleh teorema batas pusat adalah bahwa mean dari mean sampel mendekati mean populasi yang sebenarnya. Ya, langsung saja kita lanjut ke interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentang nilai di atas dan di bawah perkiraan titik yang mungkin berisi nilai sebenarnya dari parameter populasi. Interval dikaitkan dengan tingkat kepercayaan. Semakin besar tingkat kepercayaan, semakin luas rentang intervalnya. Interval dihitung dari sampel yang artinya untuk setiap sampel akan ada interval yang berbeda. Biasanya tingkat kepercayaan 95% digunakan, yang berarti ada kemungkinan 95% bahwa parameter populasi sebenarnya berada dalam rentang, atau dengan kata lain, jika kita mengambil 100 sampel dan menghitung interval kepercayaan masing-masing 100 sampel dengan keyakinan 95%, maka parameter populasi sebenarnya akan berada pada 95 dari interval ini. Kita dapat menghitung interval kepercayaan dari perkiraan titik. Kami menambahkan dan mengurangi margin kesalahan ke estimasi titik untuk menghitung kedua batas interval. Margin kesalahan bergantung pada 1. Tingkat kepercayaan yang dipilih, 2. Ukuran data, dan 3. Simpangan baku dari data yang menunjukkan penyebaran data. Ada 2 cara untuk menghitung interval kepercayaan yang bergantung pada apakah kita mengetahui simpangan baku suatu populasi atau tidak. Yang pertama, interval kepercayaan menggunakan nilai Z atau Z-score. Jika kita mengetahui standar deviasi dari populasi, maka kita dapat menghitung margin of error atau margin kesalahan sebagai rumusnya seperti yang berada di layar. Margin of error sama dengan Z, yang mana itu merupakan the critical Z value dikali standar deviasi atau simpangan baku dari populasi dibagi akar dari jumlah sampel. Nilai Z kritis untuk nilai interval kepercayaan 95% adalah skor Z yang memberitahu kita jumlah deviasi standar yang harus kita gunakan di atas atau di bawah rata-rata untuk mendapatkan luas 95% dalam standar distribusi normal. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menghitung interval kepercayaan dengan Python. Kita akan menggunakan dataset yang sama, data klien kartu kredit. Kita akan mengambil sampel dari kolom age seperti yang kita lakukan di pelajaran sebelumnya. Ya, seperti tadi import pandas, kita import library yang digunakan, scipy.stats, import math ya. Terus selanjutnya kita juga mengimpor datasetnya. Ya, kita menggunakan sampel size 100, mengambil dari kolom age ya. Menggunakan ini. Menghitung min populasi dan deviasi standar pada baris 8 sampai 9 menggunakan fungsi min dan std masing-masing. Ya, 8 sampai 9. Ini pop min, dfh min, pop std def ya. Selanjutnya kami menetapkan sampel size-nya 100 di baris 12 tadi ya. Di baris berikutnya kita mengambil sampel dari kolom age menggunakan sampel fungsi dengan melewatkannya n sama dengan sampel size dan status saja untuk pengulangan. Kemudian kami mengambil min sampel di baris 14. Sekarang untuk menghitung interval kepercayaan, kita perlu memiliki nilai Z. Kita tahu dari grafik di bawah ini bahwa untuk distribusi normal standar, Z-score untuk memperoleh luas area 95% adalah 1,96. Ya. Namun kita dapat menghitung nilai ini menggunakan library Python scipy yang memiliki modul statistik yang memiliki fungsi terkait dengan statistik. Kita mengimpor scipy.stats library sebagai st. Kemudian kita menggunakan fungsi norm.ppf untuk menghitung skor Z atau Z-score. Norm tersebut untuk fungsi yang terkait dengan distribusi normal. Fungsi norm.ppf ini mengharapkan sebuah kuantil. Kita dapat menghitung kuantil interval kepercayaan menggunakan rumus kuantil sama dengan 1 min 1 per CL per 2.
Kita menetapkan tingkat kepercayaan sebagai CL plus 0,95 di baris 17. Kemudian kita menghitung kuantil menggunakan rumus di atas di baris berikutnya, dan terakhir menggunakan fungsi norm.ppf di baris 19 untuk mengambil z-score. Kemudian kita menghitung margin kesalahan menggunakan rumusnya di baris 21. Untuk menghitung akar kuadrat, kita telah mengimpor matematika library math, maksudnya di sini yang memiliki fungsi SQRT atau akar, yang telah kita gunakan di baris 21. Di baris berikutnya kita menyimpan nilai interval kepercayaan di sebuah tupel. Kemudian kita mencetak semua temuan ini pada baris 25 sampai 28. Dari output kita melihat bahwa rata-rata populasi berada di antara selang kepercayaan. Ini tadi ya, dicetak pada baris 25 sampai 28 ya. Sample mean, margin of error, CL, population mean, sampel mean-nya 36,78, margin of error-nya 1,8, dan CI-nya 34, population mean-nya 35. Ya, selanjutnya adalah interval kepercayaan menggunakan nilai T atau T-score. Dalam kebanyakan kasus kita tidak mengetahui standar deviasi populasi. Dalam hal ini kita menggunakan deviasi standar sampel daripada populasi. Tetapi karena menggunakan deviasi standar dari sampel dapat menyebabkan beberapa kesalahan atau error. Oleh karena itu, untuk memperhitungkan kesalahan tersebut atau error tersebut, kami menghitung nilai T alih-alih dari nilai Z. Nilai T diambil dari distribusi T yang mirip dengan distribusi normal standar. Tetapi semakin melebar seiring dengan turunnya ukuran sampel, tetapi untuk ukuran sampel yang lebih besar, distribusi T sangat dekat dengan distribusi normalnya. Mari kita lihat contoh penghitungan interval kepercayaan menggunakan distribusi T. Kita akan menggunakan data yang sama, namun kali ini kita dapat mengasumsikan bahwa data kartu kredit yang kita miliki adalah sampel dari populasi. Ya, seperti ini pemrogramannya. Ya, dapat dilihat di sini di baris 19 bedanya menggunakan t-value ya, t-value st.t.ppf. Kodenya hampir sama. Perbedaan pertama adalah kita telah menghitung simpangan baku sampel pada baris 14 ya, kita sampel std dev standar deviasi sampel.std. Selanjutnya simpangan baku pada menggunakan rumus margin ya. Selain itu kita menggunakan distribusi T daripada distribusi normal. Oleh karena itu kami telah menggunakan fungsi T.ppf daripada norm.ppf untuk menghitung nilai T. Dari hasil keluaran atau output terlihat bahwa margin of error lebih besar. Dalam hal ini memperhitungkan variabilitas yang diinduksi dengan menggunakan standar deviasi sampel. Jadi sekarang setiap kali kami memiliki data yang kami tahu bukan populasi, kami dapat melaporkan interval kepercayaan dengan statistik manapun yang akan kami laporkan dalam temuan kami. Pada pelajaran berikutnya kita akan menggunakan interval kepercayaan lagi untuk mempelajari tentang pengujian hipotesis. Ya, kita langsung aja ke ngebut, langsung masuk ke pengujian hipotesis. Apa sih pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis merupakan sebuah prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa saja benar ataupun salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas atau peluang. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistika inferensi atau statistika induktif, karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat diselesaikan. Oke, yang pertama ada hipotesis nol dan alternatif. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Hipotesis nol adalah pernyataan yang mengasumsikan bahwa tidak ada yang menarik yang terjadi, atau tidak ada hubungan antara dua variabel, atau tidak ada perbedaan antara sampel dan populasi. Misal, jika kita mencurigai bahwa laki-laki default lebih dari perempuan, hipotesis nol adalah bahwa laki-laki tidak lebih dari perempuan. Jika ada sedikit atau tidak ada bukti yang menentang hipotesis nol, kami menerima hipotesis nol. Jika tidak, kami menolak hipotesis nol dan mendukung hipotesis alternatif.
yang menyatakan bahwa sesuatu yang menarik sedang terjadi atau ada hubungan antara dua variabel. Atau bahwa sampel berbeda dari populasi. Untuk menanggulangi, maksud saya untuk mengulangi hipotesis nol diasumsikan benar dan bukti statistik diperlukan untuk menolaknya demi hipotesis alternatif. Ya, berikut adalah proses-proses pengujian hipotesis. Yang pertama, nyatakan kedua hipotesis tersebut. Yang kedua, pilih tingkat signifikansi alfa. Ini adalah lambang probabilitas yang menentukan apakah Anda menerima atau menolak hipotesis. Yang selanjutnya, pilih tes dan hitung statistik. Tes. Yang selanjutnya adalah buat keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol berdasarkan kemungkinan mendapatkan hasil yang ekstrim seperti yang diamati. Jika lebih rendah dari tingkat signifikansi, Anda dapat menolak hipotesis nol dan mendukung alternatif. Probabilitas melihat hasil sebagai ekstrim atau lebih ekstrim dari yang diamati dikenal sebagai nilai P. Ya, terdapat 3 jenis uji sampel atau uji hipotesis. Yang pertama ada uji T satu sampel, yang kedua ada uji T2 sampel, dan yang ketiga ada uji T berpasangan. Ya, langsung saja kita bahas mengenai uji T satu sampel. Untuk uji T satu sampel, kita memeriksa apakah mean atau rata-rata populasi berbeda dari mean sampel atau tidak. Ketika dapat menggunakan fungsi t-test 1SAM dari modul CPI-SATS, kami akan menggunakan dataset konsumsi alkohol mahasiswa. Kami akan mengambil sampel dari data dan menemukan nilai rata-rata. Kami akan memeriksa apakah nilai rata-rata populasi mu berbeda dari nilai rata-rata sampel X bar atau tidak. Ya, di sini dilihat nol hipotesis X0 sama dengan X bar sama dengan mu, alternatif hipotesis atau HA, X bar tidak sama dengan mu. Kami memilih alfa menjadi 95%, yang berarti tingkat percayaannya alfa sama dengan 1 dikurangi conf level sama dengan 1 min 0,95, yang hasilnya 0,05. Ya, seperti ini untuk pemrogramannya dapat dilihat lebih lengkap dalam modul. Karena ada 3 nilai yang terpisah, kita menggabungkan semua nilai dalam satu kolom dan menamakannya nilai di baris 5. Ya. GF grade, dinamakan grade di baris 5. Di baris 8 kita memfilter kolom nilai karena saat ini kita hanya mementingkan nilainya. Kita menganggap ini sebagai populasi. Kita menemukan rata-rata populasi di baris berikutnya. Di baris 12 kita mengambil sampel dari populasi dan mencari rata-rata sampel di baris berikutnya. Kita mencetak kedua rata-rata di baris 15-16 untuk melihat perbedaan antara kedua min atau kedua rata-rata. Sekarang pengujian kita akan memberitahu kami maksudnya pengujian akan memperlihatkan kita apakah perbedaan ini kebetulan atau signifikan secara statistik. Pada baris 19 kita menggunakan fungsi tes 1SAM dengan mengharapkan 2 argumen, sampel dan rata-rata populasi. Kita memberikan argumen dan menyimpan hasilnya sebagai hasil, kemudian memprint atau mencetak hasilnya di baris berikutnya. Hasilnya population grade mean 32, sekian, sampel grade mean 31,1, test SAM result ya. Ya, untuk t-test 1SAM mengembalikan statistik pengujian dengan dan nilai P. Statistik uji memberitahu kita seberapa besar rata-rata sampel menyimpang dari mean populasi. T-test 1SAM melakukan uji dua sisi yang berarti bahwa nilai P yang dikembalikan kepada kita melayani perbedaan positif dan negatif di kedua sarana. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa p-value 0,40 lebih besar dari tingkat signifikansi kita atau alfa. Oleh karena itu, kita tidak dapat menolak hipotesis nol dan perbedaan kedua cara tersebut adalah kebetulan dan tidak secara signifikan secara statistik. Ini menyeratkan bahwa jika kita membangun interval kepercayaan 95% dengan rata-rata sampel, rata-rata populasi akan ditangkap di dalamnya. Yang selanjutnya ada uji T2 sampel, memeriksa apakah rata-rata 2 sampel independen berbeda satu sama lain. Kita dapat menggunakan fungsi t-test_int
dari modul CPI.stats untuk melakukan uji T2 sampel. Kita akan menggunakan dataset konsumsi alkohol mahasiswa. Kita akan membagi dataset menjadi 2 kelompok berdasarkan konsumsi alkohol. Kemudian kita akan menemukan nilai rata-rata untuk 2 kelompok. Kita akan memeriksa apakah nilai rata-rata untuk kedua kelompok berbeda satu sama lain atau tidak. Ya, untuk nilai nol hipotesisnya sama. H0 sama dengan X bar 1 sama dengan X bar 2. Untuk alternatif hipotesisnya atau HA, X bar 1 tidak sama dengan X bar 2. Dan kita memilih alfa berada pada tingkat kepercayaan 90%, yang artinya confusion levelnya 1 min 0,95 atau 0,05. Seperti ini pemrogramannya. Kita menggabungkan nilai di baris 5. Seperti yang kita lakukan di contoh sebelumnya, kita juga menggabungkan konsumsi akhir pekan WALC dan hari kerja DALC untuk membentuk kolom baru. ALC. Kami akan membagi dataset menjadi 2 sampel, satu grup dengan nilai ALC lebih besar dan dari 5, dan grup lainnya dengan nilai ALC yang kurang dari atau sama dengan 5. Kita memfilter di baris 8 sampai 9 karena kita tertarik dengan nilai, kita memisahkan kolom nilai. Kita mengambil nilai rata-rata dari kedua sampel di baris 11, 12 dan mencetaknya. Ya. Ini untuk baris 11 sampel 1 grade min, untuk yang di baris 12 sampel 2 grade min. Kita menggunakan fungsi t-test _in yang mengharapkan kedua sampel sebagai argumen. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai P lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti hipotesis dapat ditolak dengan aman, dan perbedaan nilai rata-rata kedua sampel signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai siswa yang mengkonsumsi lebih sedikit alkohol lebih besar daripada mereka yang mengkonsumsi lebih banyak alkohol. Ya, ternyata nilai p-value-nya ini 0,02 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Selanjutnya ada uji T berpasangan. Uji T berpasangan memeriksa apakah rata-rata sampel yang sama berbeda pada waktu yang berbeda. Kita dapat menggunakan fungsi t-test _rel dari modul CPI.stats untuk melakukan uji T berpasangan. Kita akan memeriksa rata-rata nilai untuk 2 uji, G1 dan G3. G1 adalah hasil ujian setelah triwulan pertama, dan G3 adalah hasil ujian akhir tahun. Kita akan memeriksa apakah nilai rata-rata berbeda untuk sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk nol hipotesisnya, untuk H0, X bar 1 sama dengan X bar 2. Untuk alternatif hipotesisnya, X bar 1 tidak sama dengan X bar 2. Dan kita memilih alfa berada tingkat kepercayaan 95%, artinya untuk confusion levelnya 0,05. Ya, hasilnya seperti ini. Kita mengambil nilai untuk G1 dan G3 di baris 6 sampai 7 masing-masing di sampel _1 dan sampel _2. Kita menghitung rata-rata mereka di baris 9 sampai 10. Kita menggunakan fungsi t-test real di baris 15 yang mengharapkan kedua sampel untuk menguji hipotesis. Dari hasil tersebut dilihat bahwa p-value lebih kecil dari threshold 0,05. Ya, berarti kita menolak hipotesis 0 dan penurunan kinerja pada G3 signifikan secara statistik. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin kita bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.